Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini aku kebetulan kedatangan klienku ini mau priwet teman-teman. Kita mau priwet ke Bogor. Nah ini mau tampil hari ini, mau tampil berbeda gitu ya sebelum hari H ya. Iya. Weh, itu teman-teman. Jadi dia khusus memilih aku untuk tampil beda di hari H maupun juga di priwetnya. Nah kali ini priwetnya dulu, tetap ikutin aku ya teman-teman ya. Check it out. Buat teman-teman makeup artis itu kita harus bisa juga memasang softline ke mata klien kita ya teman-teman. Yang pertama-tama klien harus di briefing supaya dia pasrah dan percaya sama kita. Dan kita tarik dulu terlebih dahulu mata bagian atasnya, baru kita masukkan, suruh lihat ke kanan ke kiri. Nah itu teman-teman caranya. Selanjutnya teman-teman saya juga kasih dulu es batu ya, supaya masih pagi, dia masih subuh, jadi dia juga masih ngantuk-ngantuk. Jadi kita bikin fresh supaya dia seger gitu ya. Nah ini juga untuk mengecilkan pori-pori teman-teman ya. Selanjutnya saya rapiin dulu untuk alisnya, karena alisnya gondrong. Jadi saya rapiin dulu alisnya teman-teman sebelum saya masuk ke semua bagian-bagian yang terpenting. Nah ini saya rapikan juga bagian atas, bagian bawahnya saya rapiin, kanan kirinya kita bentuk juga supaya kurang lebihnya itu hampir-hampir mirip. Jadi nanti waktu kita gambar itu kita nggak kesulitan. Terus teman-teman selanjutnya saya pakai serum dari Shumura. Ini saya pakai ke seluruh bagian mukanya, bagian wajahnya. Jadi supaya wajahnya itu lebih lembab teman-teman ya. Kalau wajahnya lembab kita itu gampang banget pakai foundation segala macam itu lebih nempel gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya karena pori-porinya ini juga dia besar, saya pakai juga untuk mengecilkan pori-pori dari produknya Shumura juga teman-teman. Nah ini saya olesin di bagian-bagian yang porinya itu terbuka lebar, supaya apa teman-teman, kalau porinya tertutup otomatis foundationnya itu akan nempel sempurna, jadi enggak kelihatan kayak pecah-pecah atau bolong-bolong. Nah kita rapiin ya teman-teman ya. Nah setelah biasanya itu juga ada di bagian dagu ya. Nah terus teman-teman selanjutnya saya pakai untuk negro dari Crayolan untuk bikin shading di sebelah kanan kirinya. Nah ini kanan kirinya saya rapiin semuanya, saya bersihkan pakai shading ya teman-teman ya, supaya mukanya itu lebih kelihatan tirus. Karena muka klien aku ini kali ini kan bener-bener lebar, katanya lebar itu banyak rezekinya. Nah jadi kita harus banyak shadingnya supaya nanti lebih kelihatan tirus sekali. Nah selanjutnya di bagian hidung, di bagian hidung ini juga kita perlu shading pakai dalam. Terus selanjutnya teman-teman saya bikin adukan untuk foundation. Adukan foundation pertama-tama saya pakai dari Naturactor, saya campur juga pakai LT Pro. Nah ini saya ambil secukupnya ya teman-teman ya. Nah terus saya juga pakai Dermacolor dari Crayolan. Dermacolor ini ada 24 warna, jadi kita pilihkan warna-warna yang secocok buat klien kita sesuai dengan jenis kulitnya. Kenapa saya pakai Dermacolor? Karena ini mau priwet teman-teman ya, supaya nempel foundationnya. Terus saya pakai Shumura juga. Terus saya juga pakai Shumura yang setnya itu juga kecil juga. Saya aduk-aduk jadi satu teman-teman ya. Setelah saya aduk-aduk, saya lihat dulu di bagian-bagian kantong mata saya kasih Dermacolor ya warna oranye. Nah saya samarkan dulu kantong matanya, karena kantong mata dan ada garis-garis hitam itu tuh kita samarkan terlebih dulu pakai Dermacolor warna oranye. Selanjutnya teman-teman kita oleskan, kita rapikan. Baru saya pakai spons dari IQ Elasis. Ini enak banget sponnya karena foundationnya itu nggak begitu habis di spons ya teman-teman ya. Nah terus ditap-tap ke mukanya itu juga enak banget, jadi langsung rapi gitu loh teman-teman, dan hasilnya itu bisa glowing. Nah ini saya tap-tap ke seluruh wajahnya, dan itu semua kita pastikan rapi teman-teman ya, jangan sampai ada yang belintang-belintang atau kelihatan tidak rapi, karena kalau tidak rapi pasti hasil make upnya itu kurang maksimal, pasti jelek nanti. Apalagi ini untuk
untuk priwet teman-teman. Kalau untuk priwet kan pasti kena panas, terus kena matahari yang sangat-sangat strong ya, terus mungkin juga lari sana lari sini, juga kena angin. Nah jadi pastikan dia itu benar-benar foundationnya itu benar-benar kuat dan nempel di wajah klien kita teman-teman ya. Nah untuk bagian kantong mata teman-teman, ini kita harus rapikan, benar-benar dirapikan, karena memang kantong mata itu biasanya kan ada kerutan-kerutan. Jangan sampai kerutan-kerutan itu nampak karena masih muda kan. Setelah itu kita pakai anti shine untuk mengikat minyaknya teman-teman ya, supaya jangan sampai nanti waktu dia priwet itu minyaknya itu keluar dengan signifikan gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman saya pakai itu kuas. Saya pakai kuas dari Makeup Forever. Nih saya uwer-uwer ke seluruh mukanya. Nah baru setelah itu teman-teman saya pakai bedak padat. Bedak padat saya pakai juga dari Makeup Forever teman-teman. Saya juga pakai uwer-uwer pakai kuas teman-teman. Supaya apa? Supaya enggak terlalu tebal. Kalau kelihatan terlalu tebal itu kan kayak hantu gitu ya teman-teman. Kasian. Nah ini harus tampil kelihatan muda. Selanjutnya saya tambahin lagi bedak compact juga dari LT Pro teman-teman ya. Nah ini saya rapikan lagi, pakai saya uwer-uwer lagi pakai kuas teman-teman ya. Nah jadi untuk bedak itu jangan pakai satu bedak aja, tapi kita boleh beraneka macam bedak. Selanjutnya saya pakai shimmering itu dari Benefit. Ini saya uwer-uwer juga pakai kuas juga. Nah ini untuk bikin nuansa ada glowingnya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya saya bikin shadingnya pakai makeover teman-teman. Nah ini saya pakai di bagian rahang-rahangnya dulu supaya lebih kelihatan tirus ya teman-teman ya. Kalau aslinya ya pasti mukanya pasti nggak tirus, tapi kalau dengan efek-efek kita bikin shading itu pasti di dalam foto itu akan lebih kelihatan tirus teman-teman. Nah selanjutnya di bagian tulang pipi juga, terus di bagian tulang hidung juga teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nggak yakin pakai jari ya teman-teman bisa juga pakai kuas. Jadi nyamannya teman-teman aja mau pakai kuas atau pakai jari. Nah selanjutnya ini kita jangan lupa kalau bikin shading itu jangan sampai melebar, tapi harus semakin ke depan itu semakin runcing ya, supaya hidungnya lebih kelihatan tirus teman-teman ya, kelihatan mancung maksudnya. Nah kalau sudah teman-teman, ini kita rapikan untuk alisnya. Alisnya saya pertama-tama saya pakai bingkainya saya pakai Kiko teman-teman ya. Nah tadi kan kita sudah rapikan pakai pisau alis, jadi kita bikinnya lebih gampang. Nah ini saya bikin dulu bingkainya pakai Kiko. Nah ini saya bikin ke sebelah sisi kanan dari tangan saya, dan nanti baru saya juga bikin dari sisi tangan kiri sebelah saya. Nah ini selanjutnya saya isi dalamnya itu saya pakai Fambo. Jadi kenapa saya pakai Fambo? Karena Fambo ini kebetulan warnanya tuh coklatnya itu enggak yang terlalu merah. Jadi karena rambutnya klien aku itu kan sudah coklat-coklat gold, jadi ya maksudnya coklat-coklat tua ya. Jadi saya pakai Fambo. Nah selanjutnya saya bikin alis di bagian kirinya. Itu juga jangan sampai teman-teman ini salah, karena alis itu kan memang tinggi kanan kirinya itu nggak sama. Kita sebagai makeup artist kita yang menyamakan itu kanan kirinya, tapi pasti nggak mungkin signifikan tuh sama ya teman-teman ya, kecuali digundul habis baru ya itu baru bisa sama. Tapi kalau itu kan kasihan ya, setelah dia keluar dari makeupan kita dia nggak bisa benerin alisnya. Selanjutnya saya isi lagi, tadi karena saya pakai Fambo saya merasa kurang signifikan ya, berarti saya tambahin lagi pakai Wardah teman-teman ya. Nah ini saya pakai kuas, jadi saya rapiin kanan kirinya supaya supaya lebih ngok gitu ya, supaya lebih bagus teman-teman ya. Nah ini juga bingkai alis ini penting, karena alis itu juga akan menentukan dari semua hasil keseluruhan wajah yang kita make upin. Nah selanjutnya kalau teman-teman butuh koreksi ya teman-teman bisa pakai dikoreksi di bagian Wardah itu ada concealernya, jadi dikoreksi pakai concealer. Nah ini enak banget, jadi kita nggak usah pakai pakai yang macam-macam, tapi kalian juga bisa pakai foundation teman-teman. Foundation yang tadi tersisa bisa dipakai juga. Terus selanjutnya teman-teman aku bikin dulu bingkai di dalam untuk eyelinernya. Ini aku pakai Pixi teman-teman. Kenapa pakai Pixi? Karena Pixi itu nggak luntur, apalagi ini mau priwet sampai keluar kena matahari segala macam, kalau luntur kasihan teman-teman ya. Selanjutnya saya
timpa juga pakai Maybelline. Nah ini selanjutnya yang paling aku tunggu-tunggu dan paling signifikan, tidak membuat aku repot, nggak bikin aku pusing. Nah ini aku langsung tembak pakai bulu mata IQ teman-teman. Bulu mata IQ ini bagus banget, langsung bikin matanya itu ngok, matanya langsung hidup, matanya langsung berbicara segar gitu ya. Nah itu menentukan makeup kita itu jadi bagus atau tidak. Nah, kalau kalian itu nggak tahu pemilihan yang tepat, kalian bisa langsung ke IG-nya, langsung bilang sama adminnya, ini foto aku, foto before mata aku, bagaimana yang cocok untuk aku. Nanti dia akan bantu pilihkan dan dia bisa dipakai untuk 30 kali. Masangnya gampang banget, dia ada tutorialnya untuk pemakaian bulu mata. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus selanjutnya teman-teman, matanya itu kan juga sudah ada turunnya ya. Nah ini aku bikin lagi untuk lipetannya itu saya pakai dari IQ Elasis, yaitu Scott dari IQ Elasis. Ini juga luar biasa juga hasilnya, jadi dia lebih natural dan dia itu ringan, jadi nggak berat ya teman-teman ya. Terus selanjutnya saya pakai juga untuk sedikit mepet dengan bulu matanya, saya pakai eyeshadow dari MAC teman-teman ya. Saya milih eyeshadow yang warna gelap, warnanya hitam, jadi saya oles-oleskan di bagian akar bulu mata. Jadi supaya apa? Supaya menampilkan lebih kelihatan seger dan fresh gitu ya teman-teman ya. Terus kalau matanya udah cakep teman-teman nggak usah pakai eyeshadow yang beraneka macam. Saya pakai eyeshadow dengan satu warna aja, biar ada kemerah-merahan bata gitu ya. Nah saya oleskan pakai jari. Nah udah teman-teman, hasilnya sudah maksimal, hasilnya udah keren. Nah ini penting banget teman-teman ya, bikin eyeshadow jangan terlalu banyak macam, karena ini kan untuk priwet yang masih terang ya. Jadi kalau terlalu macam-macam, warnanya beraneka macam, dia terasa berat, jadi langsung dia kelihatan tua. Jadi teman-teman itu juga harus bisa memilih-milih eyeshadow yang tepat untuk klien kita. Jangan sampai kliennya masih muda tapi nanti jadinya malah make upnya seperti orang tua. Nah ini kita perlu hati-hati sebagai makeup artist. Nah ini kita cocokin yang sesuai dengan matanya ya teman-teman ya. Kita blend, kita pakai kuas supaya lebih nyatu sama kulitnya teman-teman. Jangan sampai terlalu jomplang gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, aku tinggal pakai pensil bibir. Supaya apa? Supaya nanti kita kasih lipstick itu tidak lari kemana-mana. Carilah warna-warna yang nude, yang cocok juga untuk umur-umurnya klien kita. Jangan sampai dikasih warna-warna gelap yang itu menimbulkan akhirnya makeup kita itu menjadi old. Nah ini yang kita harus hati-hati teman-teman ya. Nah sebentar lagi nih kita bisa lihat ini hasil before dan afternya. Teman-teman bisa lihat kan, wow sangat-sangat signifikan. Nah teman-teman bisa praktekkan lebih lagi. Ini juga untuk pasangannya juga kita make up, tapi ingat teman-teman ya, kalau make upin cowok itu jangan terlalu tebal, jadi tipis-tipis aja supaya juga tidak seperti topeng. Nah jangan sampai dia lebih cantik daripada pasangannya. Nah ini juga kita perlu pakai shading kalau diperlukan, karena kan memang mukanya perlu shading ya, kita kasih shading teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa coba. Nah ini hasil dari kita priwet teman-teman ya. Kalau kita pemilihan foundation, pemilihan lipstick, pemilihan bedaknya itu tepat pada muka klien kita itu pasti akan kelihatan muda dan kelihatan elegan, kelihatan cantik. Di foto-foto semakin auranya makin keluar, nah hasilnya makin cantik. Ini adalah keseruan kita selama kita bersama-sama dengan klien kita. Selamat mencoba teman-teman. Dadah.